Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, tim fasilitator Diklat Online dan Mentoring untuk guru SMK Provinsi Jawa Tengah. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan lembar kerja yang kemarin, lembar kerja 2. Saat ini kita memasuki lembar kerja yang ketiga. Nah, untuk langkah pertama ini kita membuka lembar kerja yang kedua. Lembar kerja kita buka, kemudian nanti kita melanjutkan lembar kerja 2 menjadi lembar kerja ketiga. Jadi nanti setiap tahapan kita akan memiliki file mentahnya yang bisa kita tambah sehingga menghasilkan aplikasi yang kita inginkan. Ini sudah terbuka lembar kerja yang kedua. Langkah awal kita harus save as dulu. Save as menjadi LK3, kemudian nama peserta underscore KCD tempat peserta berada. Ini KCD 7. Terus kemudian kita simpan, kita taruh di folder sesuai dengan contoh, sesuai dengan yang panjenengan tempatkan di laptop Bapak Ibu sekalian, kemudian kita save. Nah, di lembar kerja yang ketiga ini nanti kita akan membuat navigasi menu dari awal. Jadi nanti kita membuat menu-menu yang akan digunakan untuk mengarahkan halaman-halaman yang ada di e-modul kita. Yang pertama, kita akan bekerja pada lembar ini, default sectionnya. Di sini kita akan memberikan nama untuk mapel kita. Nama untuk mapel kita bisa insert via teks atau teks image atau teks bubble juga boleh. Jadi monggo panjenengan menghendaki yang mana. Ini saya akan mencoba di sini di lembar yang kosong ini membuat menu. Langkah pertama saya akan membuat background seperti kemarin dulu. Jadi saya akan membuat background halaman ini atau page ini agar tidak putih begitu. Klik image ya, caranya klik image, kemudian saya masuk ke aset ya, folder aset, kemudian saya memilih background biru. Nah, ini tinggal saya tarik ke sini. Ya, saya tarik ke sini. Begitu. Terus kemudian baru kita memberikan judul untuk e-modul yang akan kita buat. Judulnya bisa dengan insert text atau insert image jika sudah memiliki. Saya akan coba menggunakan image, karena kalau teks itu kita tinggal klik teks, kemudian horizontal teks kita tinggal ngetik seperti yang menu start page. Tetapi kali ini saya akan mengambil dari picture atau dari image ya. Dari image akan saya gunakan untuk membuat judul seperti ini. Nah, terus kemudian ini untuk nama materi. Padahal di dalam e-modul itu kan persyaratannya harus ada nama materi, kemudian nama mapelnya, kemudian ada kelas dan semester, serta ada tahun. Nah, untuk itu kita tinggal menambahkan, insert aja menggunakan teks, insert teks, kemudian kita tulis
nama mapelnya. Mapel saya buat seperti ini. Bapak Ibu bisa menuliskan nama mapel masing-masing begitu. Terus kemudian bisa kita edit, bisa kita edit untuk font size-nya, untuk font color-nya, untuk bold dan lain sebagainya. Nah, oke, ini saya buat font color, font size-nya 28, font color-nya saya kasih putih atau merah aja deh, merah. Kemudian ini kita bisa pilih Arial atau sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Nah, misalnya saya buat seperti ini. Terus kemudian panjenengan bisa membuat ini dengan copy paste untuk membuat kelas dan semester. Kelas 10 misalnya nggih. Kelas 10 semester 1 misalkan seperti itu. Nah, ini tinggal memposisikan saja. Terus kemudian tahun 2019. Nah, ya, tahun 2019. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengatur posisi saja, mengatur posisi di mana akan kita letakkan teks ini. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu menanyakan atau di dalam hati Bapak Ibu bertanya, kenapa kok di bagian tengah itu ada area yang kosong ini? Area ini nanti kita gunakan untuk membuat tombol-tombolnya. Membuat tombol-tombolnya, atau kalau tidak membuat teks yang teks menunya begitu. Jadi nanti tulisan itu atau tombol itu bisa kita klik, kemudian kliknya itu akan menuju ke page yang mana begitu. Oke, untuk itu ya, sebelum kita membuat tombol, jadi sebelum membuat tombol kita harus membuat page-nya dulu atau membuat section-nya dulu di sini ya. Ini di sini kita rencanakan ada 5 section yang terdiri dari section menu, itu ini ya, section menu, kemudian section pengesahan karena modul itu syaratnya harus pengesahan, ada section pedoman siswa, kemudian section materi, dan section evaluasi. Nah, terus kemudian langkah apa yang harus kita buat? Pertama kali kita membuat section. Jadi nanti kalau section itu sudah terbentuk, nanti menu-menu yang kita buat itu akan mengarah ke masing-masing section. Nah, caranya bagaimana membuat section? Caranya panjenengan bisa arahkan kursor di sini, klik, kemudian klik kanan new section. Nah, kita buat sebanyak 5 section. Nah, ini 3, kemudian 4, kemudian 1 lagi new section, 5. Kemudian setelah kita membuat new section, kita mengubah nama atau merename masing-masing section. Caranya klik kanan pada tulisan default section ini,
klik kanan, kemudian pilih rename. Section yang pertama kita kasih nama atau kita berikan nama menu atau home boleh, kemudian klik submit. Di sini sudah akan berubah menu. Kemudian yang kedua kita rename menjadi pengesahan, submit. Kemudian yang ketiga kita rename pedoman siswa, kemudian kita submit. Yang keempat kita rename menjadi materi, kemudian kita submit. Yang kelima kita rename menjadi evaluasi, kita klik submit. Nah, demikian ini nanti akan kita hubungkan melalui menu-menu yang ada di bagian menu. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan tombol berupa button, tetapi untuk membuat menu ini saya hanya akan menginsertkan berupa teks. Teks dengan button sama. Ya, teks dengan button sama. Nah, kali ini saya akan menginsertkan berupa teks. Jadi nanti kita juga akan menginsertkan berupa button, tetapi di lembar kerja selanjutnya. Untuk lembar kerja kali ini saya akan menggunakan teks. Jadi nanti Bapak dan Ibu agar bisa membedakan antara menu dengan teks dengan menu yang menggunakan tombol button atau menggunakan tombol begitu. Ya, pertama ini saya akan membuat teks. Pertama adalah menu, kemudian saya klik, saya kasih font size nya, kalau merah terlalu, ya saya kasih biru deh, saya suka biru ya. Klik ini. Oke. Ini menu atau tombol pertama. Kemudian kita bisa copy ya untuk membuat tombol kedua. Tombol kedua saya ganti menjadi pengesahan. Nah, ini kita bisa kecilkan dengan edit, kemudian font size nya ini kita kasih 28. Nah, seperti ini. Kemudian tombol yang ketiga kita bisa taruh di sini. Tombol ketiga itu pedoman siswa. Ya, pedoman siswa. Klik. Saya edit, saya kecilkan saja. Ya, pedoman siswa. Kemudian saya kopikan lagi. Saya taruh di sini. Saya geser sedikit. Materi. Dan yang terakhir evaluasi. Ya, evaluasi. Untuk tombol-tombol ini Bapak dan Ibu bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan
tombol yang ada bisa menggunakan teks ya. Itu sama saja monggo Bapak Ibu. Terus kemudian jika sudah untuk memberikan biar jelas begitu saat nanti kita mengelingkan, maka di sini perlu kita tandai. Ini hanya untuk menandai nih Bapak Ibu. Jadi bahwa bahwa halaman ini itu merupakan halaman pengesahan begitu. Ini tujuannya hanya untuk mengidentifikasi saja, mengidentifikasi nanti jika masuk ke halaman ini itu betul atau enggak nanti di menu tombolnya. Ini di halaman pedoman siswa, terus kemudian ini halaman materi, kemudian yang ini evaluasi. Oke, kita simpan dulu Bapak Ibu ya, kita simpan. Kemudian jika menu sudah ada ya, tombol menu sudah ada, kemudian section juga sudah ada, kemudian nama-nama masing-masing section atau masing-masing page sudah kita kasih nama. Nah sekarang kita tinggal membuat navigasinya. Navigasinya pertama kita harus membuat hotspot ya, membuat hotspot untuk tombol-tombol ini. Jadi tombol menu ini nanti akan mengarah ke menu. Kebetulan tombol menu ini halaman menunya juga berada di sama dengan tombol atau sama dengan page yang ada di sini. Jadi tombol menu ini tidak perlu kita kasih hotspot. Terus kemudian pengesahan ini, tombol pengesahan harus menuju page pengesahan ya, harus menuju page pengesahan. Untuk itu kita tambah dengan hotspot. Caranya klik insert, kemudian pilih hotspot, terus kemudian area hotspot ini itu ditutupkan menutupi tombol atau teks yang akan kita buat untuk sebagai tombol untuk menuju ke halaman yang kita tuju. Nah, ini ya hotspotnya. Terus kemudian yang kedua juga kita klik hotspot, kemudian kita insert lagi hotspot, kita taruh di materi, kemudian satu lagi kita insert hotspot untuk evaluasi. Sudah ada 4 hotspot yang kita insert. Nah Bapak Ibu, untuk mengidentifikasi hotspot ini kita harus memberikan nama biar nanti mudah untuk mengelingkan ke halaman mana. Caranya klik hotspot yang kita akan ganti namanya, klik, misalkan saya ngeklik hotspot untuk pengesahan, kemudian pada layar ini, nah ini akan berubah menjadi warna yang berbeda, ini warna abu-abu. Nah kita tinggal ubah menjadi hotspot 1 pengesahan itu dengan cara tadi kita double klik ya. Saya ulang lagi, ini untuk yang pedoman siswa, saya klik di sini sudah ada berubah warna menjadi abu-abu.
kemudian kita double klik di sini, ini kita ganti atau kita tambah dengan pedoman siswa. Begitu juga dengan hotspot yang ketiga dan hotspot yang keempat. Nah, kalau sudah hotspot sudah terbuat, terkondisikan begitu, kita simpan dulu agar nanti jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita masih bisa membuka filenya lagi. Kemudian setelah hotspot terbentuk, kita harus membuat interactionnya. Ya, interaksi ini nanti jika kita klik di pengesahan, kemudian menuju kemana. Nah, mari Bapak Ibu kita buat satu persatu. Caranya nanti kita menggunakan tombol atau menggunakan menu animasi ini, menggunakan menu interaksi. Menggunakan menu interaksi. Caranya klik hotspot, kemudian klik gambar jari ini, yang artinya jika pada area ini kita sentuh touch, ya, atau jika kita menyentuh area atau objek hotspot 1 pengesahan, maka page akan mengarah ke pengesahan. Ya, klik aja pengesahan, kemudian klik pada plus yang ada di bagian kanan atas, kemudian klik submit. Saya ulang Bapak Ibu untuk menu selanjutnya. Ini klik pada hotspot area, kemudian jika area itu kita sentuh pada objek pedoman siswa, maka akan menuju ke halaman pedoman siswa. Kita klik, kemudian tanda plusnya kita klik, kemudian klik submit. Saya ulang atau saya lanjutkan ke materi ke hotspot selanjutnya. Ini sama caranya. Jika ini kita klik objek, kemudian materi, switch back-nya ke materi plus, kemudian submit. Sama evaluasi juga gitu. Jika kita sentuh objeknya berupa hotspot evaluasi, maka akan menuju halaman evaluasi. Kita tambahkan halamannya, kemudian klik submit. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Mudah bukan? Ya, kita coba hasilnya seperti apa. Ini memang kita belum membuat tombol kembalinya ya Bapak Ibu. Kita hanya mengandalkan tombol home default dari aplikasi ini. Nah, kita coba klik. Jadi nanti untuk kembali kita menggunakan tombol home ini. Kalau menu, karena menu itu berada pada halaman atau satu halaman dengan tombol home ini, maka ini tidak akan bisa diklik. Ya. Mengapa kok ini tetap kita buat? Ya, untuk mengidentifikasi saja bahwa ini adalah tombol menu. Coba kita klik pengesahan, dia sudah menuju ke area pengesahan. Walaupun ini ya kita geser-geser, itu tidak akan bergeser ke halaman selanjutnya. Nah, bagaimana untuk kembali? Kita memanfaatkan ini, klik menu atau tombol
tombol menu ini ya, tombol home. Nah, tombol home ini, nah nanti kita set page. Home page-nya ini menuju ke halaman berapa, itu kita setting. Start page-nya halaman 2 misalnya ya. Kita coba, ini kita belum mengubah ya, kita klik materi ya, kembali, kita klik pedoman siswa, kembali, kita pengesahan, kembali, kita evaluasi, kembali. Nah, berarti ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi home page-nya ini halaman 1, kemudian start page, time-nya 2 detik ya. Ini untuk LK3 ini berarti navigasi kita sudah selesai. Kita sudah bisa membuat navigasi menu untuk aplikasi kita. Demikian Bapak dan Ibu, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.